Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua dari mata kuliah arsitektur komputer hari ini, kita akan membahas mengenai bus system, di mana bus system itu bisa kita ibaratkan sebagai suatu mekanisme ya, yang menghubungkan antara komponen-komponen komputer. Jadi yang menghubungkan antara CPU, kemudian ada memori, dan juga input-output itu adalah bus system. Sehingga komputer itu bisa bekerja, eh, bisa saling berkomunikasi itu dengan adanya bus system itu sendiri. Kemudian di sini ada komponen-komponen komputer. Yang pertama, sebelah kiri yang berwarna kuning itu ada CPU, di mana fungsinya sebagai otaknya komputer, sebagai eh, pengolah datanya ya, atau sebagai pengolah angkanya. Nah, di sini dalam CPU itu ada atau terdiri dari beberapa register. Yang pertama ada MAR, MBR, IOAR, IOBR, dan nanti ada PC juga. Atau personal program counter ya. Kemudian yang kedua ada memori. Memori di sini tugasnya atau fungsinya sebagai penyimpan instruksi dan juga data. Jadi tugasnya untuk menyimpan instruksi-instruksi ataupun data. Dan yang ketiga yang berwarna biru muda, yang berwarna merah muda, ada I/O modul yang berfungsi sebagai penghubung antara CPU dengan perangkat luar seperti keyboard, kemudian mouse, dan juga printer ataupun media lainnya. Kemudian di dalam modul I/O, di sini ada buffer yang tugasnya sebagai media penyimpanan sementara untuk data yang sudah diinputkan ataupun dikeluarkan ya nantinya. Jadi sebelum dikirim atau setelah diterima, nanti akan disimpan sementara di buffer. Jadi untuk alur kerja sistemnya, nanti CPU itu nanti akan mengambil instruksi dari memori melalui MAR dan juga MBR. Selanjutnya CPU nanti akan berkomunikasi dengan perangkat input-output melalui IOAR dan juga IOBR. Selanjutnya nanti buffer itu digunakan untuk proses transfer data atau menyimpan sementara data sebelum dikirim ke memori ataupun ke CPU. Jadi intinya CPU itu untuk memproses data, memori untuk menyimpan data dan juga instruksi, sedangkan I/O modul untuk penghubung dengan perangkat luar. Jadi kalau ketiganya itu saling terhubung, bisa menjalankan komputer secara keseluruhan. Kemudian komponen CPU yang pertama di dalam CPU itu kan tadi ada register-register ya. Ada MAR, MBR, IOAR, IOBR. Kemudian penjelasannya di sini untuk MAR atau Memory Address Register itu fungsinya untuk menentukan alamat di dalam memori yang akan diakses untuk operasi read dan juga write. Jadi tugasnya untuk menyimpan alamat memori. Kemudian kalau MBR itu Memory Buffer Register, berisi data yang akan dituliskan ke dalam memori atau menerima data yang dibaca dari memori. Atau MBR itu tugasnya untuk menyimpan informasi berupa data dan juga instruksi. Kemudian ada PC atau program counter, itu tugasnya untuk mencatat alamat memori. Kemudian ada IOAR, itu tugasnya untuk menyimpan alamat perangkat input-output. Sedangkan IOBR atau IO Buffer Register itu untuk menyimpan data yang akan dikirim atau diterima oleh perangkat IO. Selanjutnya ada IR atau Instruction Register, tugasnya untuk menampung instruksi yang akan dieksekusi. Kemudian AC itu akumulator,
Tugasnya untuk menyimpan data sementara, baik data yang sedang diproses atau data yang akan dihasilkan. Selanjutnya ada I/O modul, yang mana fungsinya sebagai perangkat eksternal untuk memindahkan data ya dari perangkat eksternal ke CPU atau sebaliknya. Nah, di dalam modul I/O itu terdiri dari buffer-buffer yang tugasnya untuk menampung atau menyimpan sementara data yang akan dikirim. Kemudian fungsi komputer sebagai eksekusi program, di mana program yang akan dieksekusi oleh CPU itu ada dalam memori. Nanti ada dua langkah pengambilan instruksi. Yang pertama, CPU membaca instruksi dari memori atau disebut fetch, dan CPU akan mengeksekusi setiap instruksi atau execute. Yang pertama, untuk siklus fetch atau siklus membaca, nanti pada umumnya CPU nanti akan membaca alamat memori dari memori, nanti akan dibaca oleh program counter. Kemudian instruksi nanti yang ada di memori akan dibaca atau dimuat ke dalam sebuah register, yaitu IR atau instruction register. Oke, jadi ini ya, nanti CPU itu akan mencatat alamat memori, kemudian selanjutnya akan ditampung instruksinya. Kemudian siklus fetch itu ada 4 kategori. Yang pertama, CPU ke memori. Jadi data itu dipindahkan dari CPU ke memori atau sebaliknya. Kemudian CPU ke I/O, data dapat dipindahkan ke atau dari dunia luar dengan pemindahan antara CPU dan modul I/O. Jadi nanti data itu akan dipindahkan dari perangkat luar seperti keyboard, mouse, kemudian printer, dan lain sebagainya untuk dipindahkan ke CPU. Kemudian ada pengolahan data. Jadi CPU nanti akan membentuk sejumlah operasi aritmetik ataupun logika, dan kontrol itu sebuah instruksi yang dapat mengubah urutan eksekusi. Nah, di sini ada contoh eksekusi program dalam CPU. Untuk tahap pertama, di sini ada tahap fetch ya, atau tahap pembacaan alamat instruksi. Di sini ada data yang disimpan berdasarkan alamat di dalam memori. Untuk alamat 300 itu berisi data 1940. Kemudian alamat 301 berisi 5941. Kemudian alamat 302 berisi 2941. Alamat 940 berisi 0003. Alamat 941 berisi 0002. Dan kenapa di sini titik-titik? Karena di sini alamat dan isinya tidak terlihat ya. Jadi kalau kita tulis secara lengkap, itu nanti ada 300, 301, 302, 303, 304, dan seterusnya, sampai 941. Jadi karena tidak mungkin kita gambar atau kita tulis lengkap, maka kita boleh tuliskan dalam atau gambarkan dalam titik-titik seperti ini. Kemudian CPU register ini berisi PC atau program counter yang menunjukkan alamat instruksi. Kemudian AC itu akumulator untuk operasi perhitungan. Kemudian IR itu instruction register, menyimpan instruksi yang sedang diproses. Nah, di sini karena tahap 1 itu membaca, jadi kita baca dari alamat memori yang pertama, yaitu 300, isinya 1940. Jadi kita langsung masukkan ke dalam CPU register IR. Karena di sini fungsinya untuk menyimpan instruksi.
Jadi instruksi dalam memori 300, dalam memori yang alamatnya 300 itu ada 1940, kita masukkan 1940. Kemudian PC-nya ini 300 karena menunjukkan alamat instruksinya. Oke ya. Jadi di tahap 1 hanya membaca saja. Kemudian di tahap kedua kita mulai eksekusi. Jadi urutannya membaca, kemudian dieksekusi, membaca, dieksekusi. Jadi seperti itu. Di tahap kedua kita eksekusi. Tadi kan IR-nya sudah 1940. Kemudian PC-nya 300. Nah, di sini kita ambil dari IR-nya. 1 yang di sini itu sebagai load untuk menghitung load-nya. Kemudian IR-nya alamatnya itu 940. Ya, 940. Jadi kita cari di dalam memori yang alamatnya 940 itu berapa. Di sini ternyata 0003. Kita masukkan ke dalam AC sebagai perhitungannya. Kemudian selanjutnya di tahap ketiga, AC-nya tadi kan 0003. Kemudian di tahap ketiga itu kita baca kembali. Tadi kita yang tahap pertama sudah membaca alamat 300. Dan berikutnya alamatnya 301. 301 di sini itu isinya berapa? 5.941. Kita tulis dalam IR. Nah, di sini ya. Kita tulis dalam IR. Kemudian PC-nya berapa? PC-nya itu menunjukkan alamatnya 301. Jadi hanya membaca saja. Membaca alamat berikutnya. Kemudian di tahap keempat, IR-nya sudah 5.941. PC-nya 301. Dan AC-nya itu perhitungannya ya. Jadi tadi kan kita sudah mendapat 0003 di sini. 0003. Selanjutnya 941 itu alamatnya ya. 941 itu ada isinya 0002. Berarti kita jumlah 0003 ditambah 0002, hasilnya 0005. Oke, ini execute atau eksekusi. Kemudian di tahap 5, di AC itu masih sama, 0005. Kemudian IR-nya itu membaca alamat berikutnya. Alamat berikutnya 302. Di sini kita masukkan 2941. Isinya menunjukkan alamatnya 302. Kemudian di tahap ke-6, karena di sini 941 ya, itu kan sudah dieksekusi, sudah dihitung, sudah di load. Sehingga hanya mengulang. Hanya mengulang. Maka 0005 itu mengulang atau membaca kembali dari alamat 941. Di tahap ke-6 ini sudah selesai. Sudah tidak bisa dihitung lagi, sudah tidak bisa dieksekusi lagi. Jadi cuma rewrite, cuma membaca ulang. Atau sebutannya ada store, membaca kembali ya. Kemudian ada yang namanya interrupt. Interrupt itu mekanisme menghentikan sementara eksekusi normal dari CPU. Jadi misalnya kita sedang ngetik, tiba-tiba keyboardnya tertekan atau ditekan. Kemudian mouse-nya diklik. Maka proses mengetik itu kan akan terhenti ya. Maka akan dilanjutkan nanti setelah keyboard yang ditekan ataupun mouse yang diklik itu sudah ditangani. Jadi
interrupt itu ada gangguan. Misalnya kita baru mengerjakan atau mengetik naskah, tiba-tiba mouse-nya keklik, ada gangguan dari luar. Sehingga kan prosesnya terhenti sementara. Nanti bisa dilanjutkan kembali programnya. Nah, di sini kelas-kelas interrupt itu ada 4. Yang pertama program, sumbernya biasanya dari instruksi program. Contohnya ada divide by 0. Kemudian ada timer. Timer itu sumbernya dari internal CPU. Contohnya ada scheduler OS. Kemudian I/O itu sumbernya dari perangkat. Contohnya keyboard dan juga disk. Kemudian ada HW failure. H itu hardware-nya, W itu software-nya. Jadi misalnya sumbernya dari hardware yang rusak atau program yang error. Itu kegagalan hardware dan software. Oke, jadi untuk pengertian interrupt itu cara untuk meningkatkan efisiensi pengolahan karena sebagian besar perangkat eksternal jauh lebih lambat dibanding prosesor. Jadi ada proses gangguan dari luar. Kemudian ada siklus instruksi. Dengan memakai interrupt, prosesor dapat dipakai dalam eksekusi instruksi lain untuk operasi I/O yang sedang dilaksanakan. Oke, ini kita lewati. Kemudian untuk fungsi dari I/O, yang pertama pastinya untuk bertukar data dari CPU ke I/O secara langsung atau dari I/O ke memori. Kemudian untuk kasus pemberian otoritas kepada modul I/O, yaitu membaca dan menulis ke memori secara langsung tanpa melalui CPU, namanya adalah DMA atau Direct Memory Access. Direct itu kan langsung ya. Jadi I/O itu membaca dan menulis langsung ke memori tanpa melewati CPU. Kemudian struktur interkoneksi itu bisa dikatakan sebagai komponen bus atau lintasan yang menghubungkan berbagai modul atau menghubungkan berbagai komponen komputer seperti CPU, memori, dan juga I/O. Di sini untuk struktur interkoneksi yang mendukung pemindahan data, yang pertama dari memori ke CPU. Jadi CPU membaca instruksi atau data dari memori. Kemudian CPU ke memori, CPU menulis data ke memori. Kemudian I/O ke CPU, CPU membaca data dari perangkat I/O melalui modul I/O. CPU ke I/O, CPU mengirim data ke perangkat I/O. I/O ke memori atau memori ke I/O, berarti ada pertukaran data atau pemindahan data dari I/O ke memori, begitu sebaliknya tanpa melalui CPU, disebut DMA atau Direct Memory Access. Kemudian bus itu sendiri dikatakan sebagai media transmisi atau media penghubung yang menghubungkan komponen-komponen komputer. Sehingga kalau ada 2 perangkat misalnya melakukan transmisi data secara bersamaan, maka sinyalnya itu akan bertumpang tindih. Dan dalam kurun waktu yang lama, kalau penggunaannya seperti itu, maka akan rusak. Sehingga kalau kita mau mentransmisikan data, kita harus menggunakan satu perangkat saja. Gitu. Kemudian struktur bus itu terdiri dari 50 sampai 100 saluran terpisah, di mana untuk klasifikasi bus itu ada 3. Yang pertama saluran data untuk lintasan perpindahan data atau disebut bus data. Kemudian ada saluran alamat, itu untuk menandakan sumbernya dari mana, tujuannya kemana.
Kemudian kalau saluran kontrol itu untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data. Nah, di sini elemen rancangan bus ada dua, dedicate dan multiplex. Kalau dedicate itu satu saluran hanya digunakan untuk satu keperluan. Satu saluran untuk satu keperluan. Sedangkan untuk multiplex, namanya multi, berarti satu saluran bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Jadi keperluannya banyak, tapi salurannya cuma satu. Misalnya satu jalan nih, jalannya cuma satu, tapi dipakai untuk mobil, untuk motor, untuk bis, untuk truk, dan lain sebagainya. Jadi multiplex. Nah, kalau keuntungan dari dedicate itu throughput-nya tinggi karena tidak terjadi kemacetan sehingga kemacetannya kecil karena satu saluran untuk satu keperluan. Sedangkan kalau multiplex itu bisa menghemat ruang dan juga biaya karena semua keperluan bisa digunakan dalam satu saluran ya. Sedangkan kerugiannya kalau dedicate itu karena satu saluran untuk satu keperluan maka butuh peningkatan ukuran dan juga biaya. Kalau multiplex, karena rangkaiannya lebih kompleks, sehingga terjadi penurunan kinerja. Event-eventnya juga tidak bisa berfungsi secara paralel. Kemudian ada metode arbitrasi. Metode arbitrasi itu suatu mekanisme untuk menentukan perangkat mana yang berhak menggunakan bus system ketika ada berbagai permintaan hak akses. Jadi misalnya ada dua perangkat ya yang bekerja secara bersama, meminta hak akses secara bersama dari bus system. Maka di sini metode arbitrasi itu eh, diperlukan untuk menentukan perangkat mana sih yang paling berhak menggunakan bus system. Yang pertama ada tersentralisasi atau terpusat. Jadi untuk pengontrolan busnya juga lebih terkontrol, lebih bertanggung jawab pada alokasi waktu. Kemudian untuk terdistribusi itu maksudnya menyebar ya. Jadi tidak terkontrol secara terpusat dan bisa dipakai secara bersama-sama. Kemudian ada proses timing. Timing itu pengaturan waktu. Pengaturan waktu kapan suatu operasi dilakukan dan berapa lama durasinya. Di sini ada sinkronus, di mana terjadinya event bus ditentukan oleh clock atau jam. Sedangkan asinkronus, terjadinya event pada bus, tidak ditentukan oleh clock, jadi tidak ditentukan oleh jam. Bahkan hanya ditentukan oleh event sebelumnya. Itu timing. Kemudian lebar bus, semakin lebar bus data, semakin besar bit yang dapat ditransfer. Kemudian semakin lebar bus alamat, semakin besar range lokasi yang dapat direferensi. Kemudian ada jenis transfer data. Yang pertama ada read atau baca. Jadi operasi ini untuk mengambil data dari memori atau perangkat I/O. Kemudian ada write, ini untuk menulis. Jadi CPU nanti akan mengirim atau menyimpan data dari CPU itu ke memori atau perangkat I/O. Kemudian ada read, modify, write. Ini gabungan dari operasi membaca, mengubah, dan juga menulis. Jadi misalnya CPU itu membaca data 5. Membaca data, A-nya itu 5. Kemudian dimodifikasi, misalnya ditambah 1. Kemudian ditulis kembali. Ditulis kembali, 5 ditambah 1, sama dengan 6. Berbeda dengan read after write. Read after write itu dibaca, kemudian ditulis kembali. Misalnya yang dibaca 5, ditulis kembali tetap 5. Karena tidak ada modify, tidak ada perubahan. Kemudian yang terakhir ada block. Block itu transfer data dalam jumlah yang
besar dan sekaligus. Misalnya ada copy file, kemudian ada transfer data dari disk ke RAM, dan lain sebagainya. Kemudian ada bus PCI atau Peripheral Component Interconnect. Ini ditemukan tahun 90, di mana bus PCI itu tidak tergantung pada prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus berkecepatan tinggi. Kemudian untuk fitur bus plus, itu adalah standar bus asinkron dengan kinerja tinggi. Syarat-syaratnya ada banyak ya. Yang pertama, tidak tergantung pada arsitektur, prosesor, dan teknologi tertentu. Memiliki protokol transfer asinkron dasar, mengizinkan protokol tersinkronisasi pada sumber untuk kebutuhan opsional, tidak berdasarkan pada teknologi tercanggih, terdiri dari protokol paralel yang terdistribusi secara penuh, kemudian menyediakan dukungan bagi sistem-sistem yang fault toleran, menawarkan dukungan langsung terhadap memori yang berbasis charge, kemudian memberikan definisi transportasi pesan yang kompatibel, kemudian mendukung data dengan bit 32, 64, 128, 256, mendukung model terdistribusi ataupun tersentralisasi. Fitur bus juga salah satu standar bus yang secara teknis paling kompleks. Kemudian spesifikasi bus yang dapat digunakan untuk bus prosesor, memori, atau yang dapat digunakan dengan PCI yang mendukung peripheral berkecepatan tinggi. Dan ini perbedaan PCI dengan fitur bus plus. Kalau PCI itu untuk implementasi yang murah dan bidang fisiknya yang minimal. Sedangkan kalau fitur bus itu fleksibilitasnya tinggi, fungsionalitasnya luas, untuk kebutuhan yang sistemnya itu berkinerja tinggi, dan sistem-sistem mahal. Jadi kalau misalnya teman-teman buat sistem butuh bus sistem yang sederhana, cukup menggunakan PCI. Tapi kalau sistemnya itu kompleks, kemudian butuh fleksibilitas yang tinggi, fungsionalitas yang luas, teman-teman bisa pakai fitur bus plus. Oke, kemudian ini nanti ada soal ya. Ada latihan soal, nanti ada di grup, kita bahas bersama untuk soal-soalnya. Nanti teman-teman bisa jawab langsung di grup. Ada fiturnya ya, nanti kita manfaatkan fitur yang ada di grup. Oke, mungkin itu untuk materi hari ini terkait dengan bus system, beserta dengan komponen-komponennya, kemudian ada contoh dari eksekusi programnya. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan di WhatsApp grup ya atau Japri. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.